Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Adenium Gasani, channel yang selalu membahas seputaran adenium, tips dan trik, teknik penanaman, perawatan, aplikasi pestisida, insektisida, fungisida, hormon, dan lain sebagainya terhadap tanaman adenium. Salam kopi hitam tanpa gula. Ayo pada ngopi tanpa gula, bagus untuk kesehatan. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas atau menceritakan atau tentang adenium. Karena semalam habis turun hujan, kira-kira jam 2 jam 3 turun hujan sini. Jadi secara teoritis air hujan itu membawa banyak nitrogen yang berlebihan, kemudian membawa banyak spora jamur yang mengakibatkan loyot baik pada batang, pada cabang atau pada akar. Nah, maka dari itu saya akan mengaplikasikan fungisida cara kerja kontak bentuk tepung dengan bahan aktif Ziram 90%. Merek dagangnya Ziflo. Plus ada tambahan hormon zinc. Nanti saya akan perlihatkan. Seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, setiap kali habis turun hujan malam, itu paginya saya lakukan penyiraman atau pembilasan agar sisa-sisa air hujan ini tidak menempel pada bagian tanaman. Nah, kemudian saya lakukan penyemprotan fungisida yang saya tambahin dengan sedikit kalsium. Itu tujuannya agar meminimalisir serangan jamur terhadap tanaman. Itu untuk aplikasi dan cara spraynya, kemudian takarannya seperti apa akan kita praktekkan. Ayo cekidot, sampai bertemu. Oke, kali ini saya akan menyiram seperti biasa. Oke, siram, kita bilas tuh. Seperti ini rata-rata umur 3 bulan. Lanjut. Koleksinya ya ini saja. Setelah kita lakukan penyiraman atau pembilasan, kita tunggu beberapa saat agar air bekas siraman itu sedikit berkurang. Kemudian kita lakukan spray menggunakan fungisida berbahan aktif Ziram cara kerja kontak. Ada kandungan sedikit Zn, ada ZPT atau hormon, pokoknya ada Zn nya. Zn itu Ciori juga ada.
Oke, setelah kurang lebih 1 jam dilakukan penyiraman atau pembilasan pada tanaman yang sudah agak mengering, sisa-sisa air siraman, itu kita akan mengaplikasikannya seperti ini. Ini saya memakai alat semprotan untuk memandikan burung, volumenya 2 liter seperti ini Z-Flow. Seperti ini penampakannya. Kandungannya bahan aktif ziram 90% plus ZN. Tanaman masa-masa proses penyembuhan. Biasanya untuk digunakan tanaman padi, itu tanaman padi yang terkena asem-aseman. Asem-aseman itu dimana tanaman padi stuck. Tanaman padi stuck biasanya dilakukan pada MT kedua, karena faktor penyebabnya karena tanah terlalu asam. Kemudian ada sisa-sisa akar, bekas pencabutan. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita menggunakan media bekas, itu tanah biasanya terlalu asam. Harus dilakukan pencampuran media untuk mengurangi keasaman tanah. Nah, seperti itu. Untuk 2 liter saya kasihnya itu segini. Kelihatan enggak? Setengah sendok makan. Seperti ini. Setengah sendok makan. Dan saya kasih kalsium 98%. Itu kita aja. Mungkin setengah sendok makan kurang gitu. 1/4 sendok makan lah. Oke, seperti itu. Saya menggunakan masker agar lebih safety aja. Oke, kita lakukan aplikasinya. Ini oke, lanjut yang ada di atap. Lakukan spray. Tuh. Seperti ini. Berhubung yang di atap tidak saya siram dulu, jadi saya lakukan spray agak volume tinggi, agak basah. Seperti itu. Beda seperti yang di bawah tadi. Kalau saya sarankan sih disiram dulu, dibilas dulu.
seperti ini tuh. Kalau yang di atas itu belum saya temui ngeloyot akar, satu. Kedua, ada loyot di cabang, belum pernah saya temui. Mungkin ya ini mungkin belum saya buktikan ya. Mungkin dari segi penyiraman, karena saya melakukan penyiraman ini 2 hari sekali, jadi secara keseluruhan media itu agak kering. Mungkin kalau media agak kering, terjadinya keloyot pada akar itu sangat jarang ditemui. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu. Oke, sekian dulu penjelasan saya untuk aplikasi fungisida berbahan aktif siram 90% dan ada zinc. Jadi maksud dan tujuan saya untuk membuat konten seperti ini itu untuk memberitahukan bagi pengalaman kepada kawan-kawan semua Ademania terutama. Jikalau terjadi hujan di malam hari, itu alangkah baiknya langsung kita lakukan penanganan atau pencegahan jamur dini agar tidak terjadi ngeloyot. Karena apa? Karena ketika tanaman sudah ngeloyot, sudah terkena jamur fusarium, itu tidak bisa disembuhkan, harus kita potong. Seperti itu. Alangkah baiknya mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan, saran, kritik, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sekiranya dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang menyinggung, tidak bermaksud menyinggung. Di sini saya bukan mengajari, bukan mendidik, bukan menggurui, bukan. Tapi tujuan saya itu berbagi pengalaman. Mari kita belajar bersama-sama, belajar bareng, ketemu solusinya, gitu, seperti itu. Salam dari saya pribadi dan keluarga Adenium Gasani. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.